pembelajaran yang lebih 1,5 tahun ya adalah 1 tahun kurang lebih. Tidak terasa pasti kalian juga cara belajar menjadi berubah. Yang biasanya gimana coba kalau belajar di sekolah atau muka langsung sama gurunya ya akan sangat berbeda ketika kita belajar dari yang hanya lihat handphone terus atau misalnya hanya sekedar video call dan sebagainya. Akan tetapi kita juga tidak bisa membuat hal itu menjadi alasan mentang-mentang karena kita belajar daring gitu ya, nyantai-nyantai, tidak seperti itu. Karena kita juga tidak tahu masa pandemi ini akan berakhir sampai kapan, sehingga kita harus berusaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri atas apa yang sedang terjadi hari ini dan mungkin entah sampai kapan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai belajar efektif. Sebenarnya belajar efektif itu apa sih? Mungkin sebagian besar kalian udah tahu atau udah sering dengar ya belajar efektif, tapi belum tentu kita semua sudah melaksanakan pembelajaran secara efektif. Jadi sebenarnya belajar efektif itu adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metodenya, kemudian juga penggunaan tempat ataupun penggunaan waktu. Jadi sebenarnya belajar efektif itu buat setiap orang beda-beda. Mungkin ada cara belajar efektifnya begini, terus juga teman-teman lain cara belajarnya beda lagi. Bisa berbeda-beda tergantung orangnya seperti apa. Akan tetapi ada beberapa poin besar yang bisa kita perhatikan agar cara belajar kita itu lebih efektif dan menghasilkan wawasan atau pengetahuan yang bertambah. Tentunya apa aja sekarang kita akan bahas. Yang pertama, yang paling penting adalah siapkan fasilitas penunjang, karena kita belajar kalau misalnya ke sekolah yang diisi apa aja coba alat tulis ya, terus mungkin bawa tas, kemudian dan sebagainya gitu, seragam dan lain-lain. Tetapi selama kita belajar daring itu kan yang kita gunakan ada teknologi yang biasa digunakan biasanya apa? Handphone. Nah, yang harus disiapkan pertama adalah handphone dan juga charger nih yang sering terlupakan. Biasa misalnya kan suka ada alasan, maaf saya baterainya habis, nah suka ada kayak gitu kan. Nah jadi jangan sampai itu jadi alasan. Diusahakan misalnya sekolah mulai jam 8, kita dari pagi atau dari semalam sudah mempersiapkan dengan handphonenya sudah terisi baterai penuh. Kalaupun belum penuh, kita juga siapkan chargernya, bisa kan sambil dipakai. Walaupun mungkin katanya akan merusak handphone gitu ya kalau sambil digunakan, tapi itu kan tidak akan digunakan terus-menerus. Makanya kita perlu persiapan handphone dan charger. Kemudian yang kedua juga ada kuota internet, karena yang digunakan pasti grup WhatsApp misalnya, terus materi-materinya juga dikirimkan. Selain itu juga mungkin ada yang menggunakan Google Classroom atau YouTube, banyak ya. Tapi yang paling penting harus kita garis bawahi semua itu kan menggunakan kuota ya. Tidak ada yang cuma menggunakan saat hanya cukup dengan HP-nya saja, tapi harus disiapkan kuota. Sebenarnya kan kalau kalian sekolah, misalnya sekolah seperti biasa, sekolah kan sudah dikasih ongkos, uang jajan ya. Jadi sekarang uang jajannya, uang ongkosnya bisa dialihfungsikan ke kuota. Sebenarnya kuota juga kan nggak perlu terlalu banyak ya, bisa disesuaikan. Yang biasanya bikin boros apa coba kalau habis YouTube, TikTok kan. Nah itu biasanya yang jadi alasan biasanya orang tua, kuota habis dipakai apa sebetulnya untuk pembelajaran yang terlalu banyak lah, kuotanya disesuaikan. Terus juga misalnya main game, ya kan bisa coba-coba nih yang suka mabar apa dan sebagainya, bukan tidak boleh silakan untuk main game dan sebagainya, akan tetapi harus tahu waktu yang diprioritaskan untuk belajar terlebih dahulu. Kemudian juga materi pelajaran, jangan lupa untuk apa ada materi. Kemudian ada kuota, materinya penuh, akan tetapi kita tidak tahu apa yang akan kita pelajari misalnya esok hari. Kalau misalnya kita tidak tahu atau gurunya belum memberitahu, kan kita bisa tanya dulu gitu ke gurunya, Pak Bu, besok kita akan belajar apa, supaya dari malam kita sudah persiapan. Kalau kita ada buku kita bisa pakai. Kalau kita nggak punya buku sebenarnya bisa searching kan, bisa cari. Gampang nggak sih sekarang kalau mau nyari info apapun, gampang ya, mau cari apapun, mau hal yang negatif sekalipun banyak, apalagi hal yang positif yang bisa dimanfaatkan. Selain itu nih,
seragam ya kan, terus mandi pagi-pagi, apalagi kalau sekolah biasa masuk jam 7 gitu ya, sedangkan kita dari jam 6 udah siap-siap ya makan dan sebagainya. Nah jangan sampai ketika belajar daring kita malas-malasan. Misalnya kita bangun jam 7, biasanya dari jam 8 kan ya, kalau di sekolah kita jam 8, di jam 8 dari jam 7 kita baru bangun, terus kita malas mandi dan sebagainya. Sedangkan mandi itu biasanya mempengaruhi mood, terasa nggak sih? Ya kan, mempengaruhi mood, kemudian mempengaruhi rasa semangat kita ketika mau belajar, sangat mempengaruhi. Coba aja kalian belajar belum mandi dengan belajar setelah mandi. Kalau masih ngantuk, kalau udah mandi biasanya kan agak segera ya, agak segera. Jadi kitanya juga lebih bersemangat. Kemudian selain itu juga kita harus mencari tempat yang nyaman. Kalau belajar kan biasanya di sekolah sudah disetting ya, ini ruang kelas, ini ruang guru, ini lapangan. Sedangkan di rumah pasti banyak gangguan, ya kan? Apalagi yang punya adik masih kecil nih, adiknya masih kecil, ngajak main lah tetangga, ya kan? Gangguin kakaknya dan sebagainya. Jadi cari tempat yang nyaman yang mungkin tidak mudah untuk diganggu sama orang-orang yang ada di rumah. Kalaupun misalnya nih orang tua kan suka nyuruh-nyuruh di rumah ya, misalnya minta bantuan gitu atau mengerjakan apa, tidak apa-apa kalau tidak boleh, tapi kita kasih pengertian aja ke orang tua. Pak, Bu, saya mau belajar dulu sampai jam segini, jadi minta tolong waktunya supaya bisa fokus belajar. Sebenarnya orang tua nggak akan apa-apa kok. Terus juga misalnya kita di rumah lebih nyaman pakai ruangan apa sih? Ada yang bisa kita di kamar tuh malas gitu, banyak barang yang apa ya istilahnya gelim gitulah kamarnya gitu ya. Bisa aja di ruang tamu atau di mana terserah. Yang penting nyaman. Karena dari pagi sampai siang kalian akan terus ya, ini harus ada tempat yang nyaman. Selain itu nih, perhatikan jadwal pelajaran. Suka tahu nggak besok mau belajar apa? Mau belajar apa? Tahu nggak? Tahu. Tapi kadang-kadang lupa, ya kan? Kalau misalnya kita belajar ke sekolah gitu langsung, kan dari malam kita mempersiapkan buku. Besok pelajaran matematika, matematika. Terus besok pelajaran fisika, misalkan fisika. Sedangkan kalau dari semuanya kan ada di sini. Ada di meja belajar kita, ada di tempat kita. Jadi kita cenderung lebih leha-leha. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak semuanya pasti tapi pasti ada aja yang ya udahlah gitu, gimana besok. Nah jangan sampai seperti itu. Kita harus memperhatikan jadwal pelajaran. Kalau bisa ditulis dulu di kamar, kan kalau sekarang gampang ya. Ada whiteboard yang bisa disimpan di kamar masing-masing. Bukan whiteboard kita di sekolah yang bisa gitu, nggak perlu. Cuman kalaupun tidak ada kan bisa kalian tulis di kertas ABS, di warna-warni biar lebih jelas, tempel di kamar. Jadi kalian nggak akan lupa gitu jadwal pelajaran besok itu apa aja sebenarnya kan. Seperti itu. Kemudian selama proses pembelajaran ikuti prosesnya dengan baik. Ketika bapak ibu guru misalnya mau minta, misalnya ngirim materi, baca dulu materi ini, nanti kita tanya jawab, baca lah. Jangan sampai dikirim materi kita WA, tiduran lah, apalah mungkin bahkan tidak dibuka sama sekali gitu. Atau ada yang buka sebenarnya, tapi tidak dibaca. Nah jadi ikuti prosesnya. Kalau bapak ibu guru minta membaca, baca. Ketika bapak ibu minta mengerjakan soal, kerjakan sebisanya. Kemudian selanjutnya adalah download materi yang diberikan dan catat hal-hal penting. Kadang gini, anak-anak tuh kalau misalnya bapak ibu mengirimkan materi, kita buka sih, kita baca, tapi setelah itu udah lupa. Ketika kita ditanya lagi, saya lupa, udah lupa. Jadi tetap walaupun daring, walaupun menggunakan file kita belajarnya, tetap kita harus mencatat hal-hal penting. Coba kalau sekarang daring tetap punya buku pelajaran nggak di rumah? Ada. Bagus sama kayak gitu. Jadi jangan sampai karena daring nggak usah ada buku buat apa gitu. Itu tetap aja kita tidak bisa lepas dari yang namanya menulis, dari yang namanya alat tulis, dari yang namanya buku, kertas dan sebagainya. Jadi tetap harus ada. Jadi kita bersambung dari yang barusan. Selain di download terus kita baca juga kita catat. Jangan lupa dirapikan materinya. Kadang misalnya guru matematika nih ngirim file PowerPoint kita download juga. Terus nanti setelah itu jadwal pelajaran apa misalnya seni budaya bisa mengirim video. Jadi pembagian gitu. Kalau istilah kita pembagian ketika kita mau buka lagi apa yang waktu itu namanya
folder-folder di handphone. Kita bikin, misalnya bikin ini materi pelajaran di sekolah, terus di dalamnya ada folder matematika. Di dalamnya kan bisa ada soal-soal, bisa materi-materi yang diberikan oleh ibu guru, bisa mungkin kalau ada video bisa video dari situ. Jadi ketika nanti kita mau buka lagi, udah nggak pusing. Kalau biasanya dikirimnya di WA, ntar kita buka di WA aku banyak banget gitu dokumen. Ini file apa lah, misalnya dari extra curricular, satu dari OSIS atau apa. Jadi dia rapi, dibikin folder supaya kita mudah membuka dan membacanya lagi. Terus juga kalau misalnya nih ada tugas-tugas dari bapak ibu guru, kita harus memperhatikan deadline atau batas waktu. Biasanya suka ngasih kan, misalnya tugas ini dikumpulkannya minggu depan, atau tugas ini dikumpulkannya hari apa. Nah kita harus tahu batas waktu pengumpulannya itu kapan. Jangan sampai kita mengerjakan tugas yang mana, yang dikumpulkan yang mana dulu gitu kan. Biasanya sering seperti itu. Atau bahkan sama sekali tidak dikerjakan tugasnya yang mana, yang mata pelajaran ini belum, ini pun. Jadi usahakan diketahui. Ini yang misalnya di whiteboard yang kita punya yang di kamar, selain ada jadwal pelajaran, kita juga tulis ada hari ini kita harus mengumpulkan tugas pelajaran apa aja, tulis. Jangan, karena kalau misalnya kita mengandalkan ingatan kita pasti sering lupa ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan wah saya orangnya pelupa, terus kalau pelupa harus gimana, terus ya udah terima aja kan, nggak seperti itu. Kalau tahu kita pelupa, kita usahakan catat. Kalau dicatat kan ada bukti pasti buka, oh iya ini tugasnya waktu itu, seperti itu. Kemudian juga karena semua pengumuman, kalau misalnya ada perubahan jadwal dan lain-lain, itu biasanya kan dikasih infonya di WhatsApp semuanya. Kemudian ya di grup kelas. Nah kadang kita karena terlalu banyak informasi, kita sering misalnya tenggelam gitu chatnya, atau udah kita buka sih tapi kita lupa nggak baca. Jadi kita nggak tahu, akhirnya kelabakan nanya teman sana sini, kita ketinggalan. Harus ngumpulin tugas hari apa, kita ketinggalan. Akhirnya malah dicari-cari sama guru, ini anak kemana ngumpulin tugas. Jangan sampai seperti itu, harus diupdate. Kalau misalnya nih sekiranya kalau ibu, ini tips sedikit tadi, kalau misalnya WA kan pasti dia banyak banget kan, ada grup, misalnya grup Karang Taruna lah, grup sama teman-teman, grup misalnya organisasi, terus grup kelas, belum lagi ada grup sama guru mata pelajaran kita sendiri. Kalau misalnya sekiranya kita masih sibuk dengan hal ini, jangan dulu dibuka chatnya, jangan dulu dibuka. Nanti kalau misalnya kita sudah ada waktu baru dibuka. Jadi jangan sampai ketika udah kita buka, jadi pas guru lihat tuh kan bisa dilihat nih, oh pesan itu udah dibaca sama siapa aja gitu ya. Tapi sebenarnya dia udah buka, cuma dia belum baca. Nah jangan sampai udah dibuka tapi tidak dibaca. Kalau misalnya memang masih sibuk, biarkan aja dulu. Tapi ketika ada waktu senggang, segera dibuka. Jadi pas buka WA nggak ulang-ulang gitu ya, dibuka udah dibuka, udah dibaca. Nah jadi sekarang tuh kalau buka WA harus fokus, karena bukan hanya sekedar chatting sama teman gitu kan, tapi banyak informasi di sana yang kalau kita tidak fokus kita bisa ketinggalan info. Kemudian selain itu juga kita harus mengatur waktu istirahat. Pasti terlalu banyak lihat handphone, perasaannya gimana juga, bosan, terus pusing ya. Pasti kan mau gak mau kita harus lihat handphone. Udah kebalik nih, kalau zaman sebelum pandemi kan kita sama orang tua jangan terlalu banyak lihat handphone, jangan terlalu sering main HP. Tapi kalau sekarang kan malah dipaksa-paksa, HP-nya buka gitu. Nah kan itu udah kebalik, tapi tidak apa-apa karena memang semuanya juga seperti ini, sudah tuntutan kita harus seperti ini. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa mengatur. Kan kita tahu jadwal sekolah tuh jam 8 misalnya sampai jam 12. Nah kita fokuskan jam 8 sampai jam 12 itu kita fokuskan untuk membuka materi-materi, untuk mengikuti pembelajaran. Setelah itu kadang kita suka pengen, aduh capek, pengen lihat TikTok dulu, pengen lihat Instagram dulu, boleh. Tapi kalau ibu sarankan lebih baik istirahatkan dulu, ya istirahatkan dulu. Udah berapa jam tuh mata kita melihat layar handphone yang belum ada radiasi, belum lagi memang kitanya capek gitu ya, otak udah ngebul istilahnya gitu, matanya udah capek, kan kasihan. Jadi kalau bisa udahlah
nanti kan bisa misalnya jam 2 buka lagi. Terus sekarang tuh biasanya kalau daring kebanyakan suka ada yang begadang-begadang nih, ya kan, karena mabar lah apalah gitu, mungkin video call sama teman-temannya dan sebagainya, ya dikurangilah gitu kalau untuk sekarang, karena mau nggak mau besoknya kita harus melihat layar itu lagi, kan itu demi kesehatannya, jadi diatur waktunya diatur. Nah selain itu kita juga harus tetap menjaga kesehatan, karena di masa pandemi ini seperti yang kita tahu bukannya semakin membaik, ternyata di Indonesia malah semakin menurun. Jadi kita harus sadar diri untuk tetap menjaga kesehatan kita. Caranya bagaimana? Dengan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, kurangi mengerjakan hal-hal yang sekiranya bisa menghabiskan waktu dengan sia-sia gitu ya. Kemudian juga apalagi biasanya makan gizi, tidur yang cukup, apalagi coba berjemur ya, harus berjemur juga bisa supaya virus-virus itu tidak datang ke kita gitu ya, yang bisa adalah seperti itu. Ya ibu rasa kalian udah pada tahu gimana caranya untuk menjaga kesehatan. Yang ibu tekankan kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah. Pastinya gimana ya? Bukan hanya kalian sih, para guru juga pastilah gitu merasakan capek lah, bosan gitu kan. Kayak gini jadi bukan cuma siswa, guru-guru juga sama. Udah greget gitu, udah pengen ketemu sama siswa-siswanya. Apalagi ini siswa baru, ya dari tahun kemarin nih belum sempat ketemu. Kalau belum ketemu cuman ya selewat aja pas bikin rapor, tapi tidak intens kan. Apalagi sekarang nih ketemu sama siswa baru juga ternyata kita ketemunya virtual ya, nggak bisa ketemu secara langsung. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sabar-sabar sedikit lagi. Mudah-mudahan nanti ke depannya pandemi bisa cepat berlalu, kita bisa sekolah seperti biasa. Kemudian ini ada yang terakhir nih, yang bisa ibu sebagai tips untuk belajar efektif, yaitu dengan mengetahui gaya belajar kita. Udah tahu belum gaya belajarnya? Belum tahu ya. Nah, jadi gaya belajar itu sebenarnya banyak, tiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin sebenarnya ini mungkin kalau di kelas ada anak yang nggak bisa diam. Ketika guru menjelaskan, ya apalah pegang apa kemana gitu. Mungkin istilahnya kalau ini mah mengganggu. Tapi sebenarnya dia tuh bukan nakal, bukan tidak mau belajar, tapi dia tidak tahu cara belajarnya. Jadi kita bahas nih gaya belajar secara singkat. Gaya belajar itu ada 3 kurang lebih. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu berarti kita fokus ke penglihatan. Kalau yang fokus ke penglihatan ini biasanya perlu, kalau belajar nih perlu melihat secara langsung gitu. Misalnya orang-orang yang punya gaya belajar ini lebih senang untuk melihat warna-warna. Makanya biasanya lebih senang, misalnya ada yang lebih senang menggambar karena dia lebih senang melihat secara visual dari penglihatannya. Atau juga dia kalau misalnya belajar seringnya menggambar di bukunya atau pakai bentuk-bentuk apa gitu, karena itu salah satu cara agar dia bisa lebih mengerti proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada yang namanya gaya belajar auditory. Kalau auditory itu lebih fokus ke pendengaran. Misalnya kayak dia bisa tuh sambil tutup mata dan diri. Atau kalau jam sekarang podcast lah ya, podcast kan kita nggak ada orangnya ya, jadi kita bisa dengar. Nah biasanya orang-orang yang dengan gaya belajar ini lebih senang dengerin kayak gitu. Atau misalnya dia lebih senang dengerin musik. Ada kan yang sambil belajar tuh lebih masuk ke pembelajaran itu kalau biasanya dengerin musik, ada yang kayak gitu. Atau orang-orang seperti ini tuh biasanya lebih efektif kalau dia bisa mendengarkan gurunya secara langsung. Nggak dengar misalnya tulisan aja, dia akan lebih kesulitan sebetulnya. Mungkin nggak tahu nih kalau ada gimana ya, dan kita bisa pelajari. Kemudian yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, yang kinestetik ini yaitu yang biasanya dibilang nggak bisa diam anaknya, apa-apa pokoknya sepersekian detik tuh tiba-tiba di mana apalagi kalau yang belajar di kelas gurunya lagi menjelaskan ya seperti ini aja gitu menjelaskan, dia biasanya nggak bisa diam, apa pencet pulpen
Nah, jadi sebenarnya gaya belajar ini sebenarnya ada banyak, cuman yang Ibu jelaskan hari ini cukup 3 aja. Dari situ kalian mungkin bisa mengetahui aku tuh sebenarnya gaya belajarnya apa ya. Kalau dilihat dari situ kira-kira ada apa? Yang pakai musik auditori berarti. Nanti lo bisa mendengarin orang ngomong, benar kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya tiap orang tuh bisa punya lebih dari satu gaya belajar. Bisa aja misalnya adalah auditori sama kinestetik juga untuk mendengarkan dan untuk dipraktekkan juga bisa aja. Tapi biasanya ada yang lebih dominan. Mungkin yang lebih dominan auditori, yang lainnya kinestetik. Karena kan gak mungkin kita kalau belajar yang auditori dengerin aja, gak dilihat. Misalnya ada belajar seni budaya menggambar, kan kita gak mungkin cuma dengerin aja. Kalau menggambar harus dilihat kan. Seperti itu. Jadi jangan jadi alasan juga misalnya ada saya mah belajarnya juga auditori, jadi gak mau kalau misalnya guru masih tugas menggambar saya nggak dengerin, yang kayak gitu juga. Nah, kita harus menyesuaikan diri dengan 4 tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tidak ada di orang yang pintar atau bodoh, sebenarnya nggak ada dalam belajar ya. Karena yang ada itu hanya orang yang malas dan juga tidak tahu cara belajar yang baik bagi dirinya. Jadi itu tidak memandang misalnya ada anak yang jarang menjadi tugas atau tidak mengikuti pelajaran, karena sih ini mah malas, karena yang bawaannya malas aja, udah nggak ada yang kayak gitu. Tapi ibu berpikir bahwa dia seperti itu karena dia belum mengetahui cara belajar dia itu seperti apa dan efektif bagi dirinya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu punya gaya belajar yang sama dengan yang lain. Biasanya kan kalau siswa tuh kalau temannya kayak gini mau ngikutin, temannya gini mau ngikutin, kita nggak perlu sama gitu, nggak perlu sama mereka. Yang penting dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan, kita itu bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kembali lagi kepada jadi Ibu ada beberapa pertanyaan dari tadi yang di rumah. Ini pertanyaan pertama dari Muhammad Abdul Ismail dari kelas MTS 1. Abangnya nanya seperti apa cara menentukan belajar lewat daring atau link pada masa pandemi. Cara menentukan, oke. Dari siapa Agung? Agung. Oke, Agung yang lagi nonton ini bisa diperhatikan ya. Jadi sebenarnya dari yang tadi Ibu bahas sudah terjawab. Cuman mungkin untuk lebih menegaskan lagi supaya lebih efektif, Ibu tekankan untuk cari suasana yang nyaman. Karena pasti udah kebayangkan akan sangat membosankan. Ya. Kita nggak bisa bilang belajar dari pengalaman itu pasti akan ada aja membosankan. Tapi tidak apa-apa, kita cari suasana yang nyaman. Coba hal yang baru. Itu tadi yang misalnya cari gaya belajar kita. Kalau misalnya kita merasa dengan cara ini kayaknya nggak cocok, ini nggak masuk gitu materi yang disampaikan, cari cara yang lain, coba hal yang lain. Dan juga yang tadi jangan berhenti untuk menulis, karena kita sering lupa, jadi disepelekan gitu untuk menulis. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat mempengaruhi. Misalnya gini nih, kita dikasih pelajaran sama guru, tapi kalau kita cuma baca aja dari modul yang dikasih, kita biasanya bakalan lupa. Tapi kalau kita baca, terus kita tulis lagi, kan udah 2 kali tuh ya, tempel 2 kali kita kan, udah tulis lagi, kan ketika kita baca lagi, udah 3 kali lipat. Nah, artinya dengan seperti itu, pelajaran yang kita pelajari itu akan lebih mental dengan kita, kayak gitu. Yang kedua dari Novi Auliarahman dari Mahmud Rahman. Bagaimana cara siswa yang belajar di rumah tetap semangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru melalui Dari Novi ya, Novi. Kalau Novi yang sedang menonton video ini, supaya kita bisa nggak ini ya, jadi lebih cepat. Jadi kita harus pintar-pintar mencari hal yang bisa membuat kita lebih semangat. Karena untuk pembelajaran daring ini, hal terbesar yang akan menjadi tantangan terbesar untuk kita
memberikan kesempatan untuk diri kita melakukan hal lain yang bisa membuat kita lebih semangat. Jadi lakukan hobi kita, jangan karena kita belajar terlalu fokus untuk belajar terus saja belajar, mau gimana pun juga stres, bukan hanya belajar sih, mau melakukan apapun yang terus menerus pasti akan membuat kita bosan, stres, dan terus semangat kita. Artinya kita harus menyeimbangkan dunia. Jadi bukan hanya sekedar fokus untuk belajar, kita cari tahu hobi kita apa yang bisa membuat kita lebih senang dan lebih semangat. Jadi nantinya juga dalam mengerjakan tugas kita akan lebih merasa lebih bersemangat. Nggak akan, kalau misalnya dari pagi sampai sore kita terus aja membahas buka-buka materi dari awal sampai akhir terus pasti bakalan bosan dan juga bakalan capek. Makanya imbangkan dengan hobi. Bisa juga yang suka olahraga jangan lupa olahraganya, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan gitu ya. Mungkin yang suka olahraga di rumah aja, jangan sampai keluar gitu ya. Yang saya suka jogging boleh jogging cari kayak gitu. Bu, ada yang terakhir dari Aulia teman-teman dari kelas kelas 3. Bagaimana cara mengatasi belajar daring agar siswa tidak merasa bosan dan lebih motivasi? Tidak merasa bosan dari Aulia, dalam mengerjakan tugas ini sebenarnya mirip-mirip ya pertanyaan sobat yang sebelumnya. Cuman dalam mengerjakan tugas itu pasti kalian bosan, capek dan sebagainya. Tapi tetap kalian harus dikerjakan ya. Ibu yakin sih kalau masa pandemi ini pasti kepada bapak ibu guru juga akan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu berat, tidak seperti ketika kita di sekolah. Pasti akan lebih mudah. Artinya tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak mengerjakan tugas. Yang penting kita coba aja kerjakan tugas-tugas yang lebih mudah menurut kita, yang ketika kita baca, oh, oke, ini kita bisa kerjain. Dan usahakan untuk tidak menunda-nunda. Biasanya gitu kan, nih hari ini kita belajar tentang misalnya belajar bahasa Inggris, ada tugas nanti aja lah di buku lagi. Misalnya dinanti-nanti kan. Nah, alasan untuk dinanti-nanti itu kenapa gitu? Ada juga kan yang bilang nanti aja dikerjainnya supaya ketika nanti pas dibukukan hasilnya lebih bagus, misalnya mau dipikirin dulu. Tapi kadang-kadang kan kita kalau memikirkannya aja tidak dikerjakan tetap aja gitu. Dan itu tidak menjadi tidak menjadi ya dari mau kita kerjain hari ini mau nanti tidak akan membuat kita menjadi saksi yang lebih bagus gitu. Malah kadang-kadang karena mepet jadi seadanya ya kan, yang bagaimana yang sudah begini. Jadi perhatikan deadline itu dan juga tetap bisa mengerjakan tugas yang lebih mudah, akan tetapi perhatikan juga deadline, jangan sampai melewati batas waktu. Dan menurut ibu kalau pasti banyak materi yang kalian tidak paham ya kan, apalagi seperti hitung-hitungan matematika dan lain yang mungkin butuh penjelasan langsung kan, tetapi kita juga kan tetap harus mengerjakan gitu balik lagi. Gak apa-apa, kita kerjakan aja sebisa mungkin gitu, walaupun mungkin kita aduh ini makanya salah atau gimana, tapi gak apa-apa, wah kita lagi belajar ya kan. Jadi mau benar atau mau salah gak apa-apa, karena ini masih dalam proses pembelajaran. Dan bapak ibu guru akan lebih menghargai kalian yang mengerjakan tugas, akan tetapi jawaban itu mungkin ya istilahnya tidak sesuai lah dengan harapan, akan lebih dihargai daripada kalian yang misalnya nggak bisa jadi nggak dikerjain. Itu nanti bapak ibu guru kan memandangnya wah ini anak gimana, malas dan sebagainya, padahal anak ini sebenarnya pengen memberikan jawaban yang sangat baik gitu, yang sempurna, tapi karena ingin sempurna itu malah tidak dikerjakan. Nanti bapak ibu guru kan bisa berpikir ya gimana ya anak ini nggak malas atau gimana. Jadi kerjakan aja, cari tugas yang misalnya lebih mudah untuk kalian pelajari, untuk kalian kerjakan, dan juga perhatikan deadline, dan kerjakan sebisa kalian. Jangan